Ya, kita lanjutkan dialog saya ke Mas Andika. Mas Andika, kalau kita tadi sudah mendengarkan bagaimana dengan dinamika komunikasi yang disampaikan gitu ya, mengenai dinamika politik yang terjadi saat ini. Artinya seberapa besar sih kans PDI Perjuangan ini akan segera bergabung? Ngelihat tanda-tandanya sangat besar sekali untuk bergabung ya PDIP. Pertama, PDIP punya pengalaman untuk merangkul Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga punya pengalaman dirangkul oleh PDIP di pemilu 2019 kemarin. Jadi menurut saya culture atau budaya saling merangkul dalam politik nasional itu sudah dimulai sejak tahun 2019. Yang kedua, tentu hubungan baik antara Pak Prabowo dan Bu Megawati itu sudah cukup panjang juga, bahkan pernah menjadi pasangan capres dan cawapres di 2014. Dan yang ketiga, 2009 ya. Yang ketiga, kalau saya melihat dalam politik itu ada istilah you are my opponent but not my enemy. Jadi meskipun Anda lawan saya, tapi Anda bukan musuh saya gitu. Nah, ini saya pikir juga relevan dalam membaca situasi politik pada hari ini gitu ya. Meskipun Bu Megawati, Pak Prabowo, Pak Jokowi pernah menjadi oponen satu sama lain, tetapi mereka tidak memandang hubungan di antara mereka adalah hubungan konfliktual, hubungan permusuhan. Dan ini cukup menjadi dasar bagi kita untuk melihat PDIP memiliki kans yang sangat besar sekali untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan. Tetapi justru memang ada pihak yang akan deg-degan ya dengan bergabungnya PDIP kepada koalisi pemerintahan, terutama PKB dan juga Nasdem yang sudah menjalin komunikasi lebih awal dengan Pak Prabowo. Kalau Gerindra dan koalisi pemerintah berhasil mendapatkan PDIP dan PDIP juga legowo untuk bergabung dengan pemerintahan, maka 110 kursi itu sudah diamankan oleh koalisi pemerintahan dan lebih dari 50%, 60%. Tidak lagi membutuhkan partai-partai lainnya, dan tentunya jumlah kursi yang dibagi-bagi juga agak relatif lebih sedikit gitu ya, tidak berkurang banyak kalau melibatkan PKB dan juga Nasdem. Dan saya juga melihat bahwa bagi Pak Prabowo memang merangkul PDIP adalah koalisi strategis ya. Dan ini saya membacanya Bang Habib ya, jangka panjang untuk 2029 bagi kemenangan Partai Gerindra juga, karena akan lebih aman bagi Gerindra untuk merangkul PDIP bersama-sama dalam pemerintahan. Kalau PDIP berada di luar pemerintahan, di pileg PDIP bisa sangat outstanding nanti dalam mengkritik pemerintah. Tetapi bagi PDIP, tentu ini koalisi taktis jangka pendek ya. Yang tadi saya sampaikan, saya masih berkeyakinan Bang Habib bahwa meskipun sudah ada kesepakatan informal, Ketua DPR akan diberikan kepada PDIP, tapi kalau situasinya dinamis, bisa jadi Undang-Undang MD3 menjadi operasi politik dari koalisi pemerintahan, dan itu tentu tidak diharapkan oleh PDIP pada hari ini. Itu kan sangat optimis kalau Mas Andika. Bang Habib juga sebenarnya kan optimis kan, tidak ada obstacle lagi sebenarnya untuk merangkul PDIP. Ya, nggak ada hambatan ideologis, nggak ada hambatan psikologis ya. Kita bisa bertemu dalam satu koalisi menurut saya. Cuma memang momentum saja. Tinggal menunggu momentum yang pas. Nah, momentum ini kan kalau di kampung itu kan Lebaran tuh sebulan. Sawal itu kan sebulan. Ditunggu sebulan ini berarti ya Bang ya. Jadi santai ya. Saya pikir nggak jauh lah. Pasti namanya rekonsiliasi Syawal ini kayaknya. Namanya bakal begitu gitu. Nah, sekarang bolanya di Bang Firman. Udah rekonsiliasi Bang. Udah ada soal koalisi. Iya, udah ada koalisi, ada rekonsiliasi. Posisinya gimana? Apa memang masih harus menunggu karena MK kan 22 April kan putusannya. Berpengaruh banyak nggak nanti? Ya, tentu kualitas putusan MK itu kan berpengaruh tentunya, karena sampai sekarang kita tidak tahu apa hasilnya. Apakah menerima, mengabulkan permohonan dari 03, terutama kami kebetulan tim hukum prinsipal 03 Pak Ganjar dan Pak Mahfud, atau juga bisa tidak pada posisi menerima, mengabulkan. Itulah yang menjadi catatan utama untuk menyusun agenda politik konstitusional berikut. Sama seperti misalnya kemarin, ketika KPU belum melaksanakan rapat pleno penetapan perolehan suara, itu menjadi pegangan utama juga. Dalam rangka misalnya berkaitan dengan misalnya pengajuan angket dan seterusnya. Ya, itu ada kalkulasi strategis politik ideologinya di situ. Nah, tetapi kita selalu mengedepankan pendekatan politik bernegara, bukan dengan pendekatan kekuasaan ya. Jadi politik berkerakyatan, politik berkemanusiaan. Karena partai politik adalah instrumen politik justru untuk bisa membangun politik kebudayaan, politik kebersahajaan, politik kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi itulah instrumen politik. Makanya dalam konstitusi itu kan
yaitu partai politik adalah saluran politik dalam rangka mewujudkan keadilan kemakmuran itu. Nah, dalam konteks itu maka bisa jadi komunikasi politik tadi, bangunan politik yang sudah terbangun bisa dimaknai dalam rangka memperkuat kenegaraan melalui posisi-posisi politik strategis. Jadi itu menjadi catatan. Tetapi kembali lagi, yaitu bahwa kita menunggu tahapan-tahapan konstitusional dan itu belum selesai. Bang Firman, tapi begini, kan sudah ada pasti paling tidak pembahasan bocorannya. Kalau misalnya putusan itu diterima seperti apa nanti kelanjutannya? Kalau tidak diterima seperti apa kelanjutannya? Partai kan memitigasi, partai kan memitigasi pasti kan Bang. Ya ada gitu apalagi plan B-nya ya gitu. tentu, tapi apalagi partai politik PD Perjuangan kan sudah biasa dengan pilihan-pilihan. Karena ini partai lama, partai yang sudah kenyang dengan tradisi politik demokrasi apapun, koalisi atau oposisi atau politik keseimbangan, itu tentu banyak pilihan-pilihan. Tetapi bukan dalam konteks ini kami sampaikan, dan kami kembalikan kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati sebagai pemimpin tunggal yang punya hak prerogatif untuk memutuskan apa yang menjadi agenda politik. Bahwa banyak kader, banyak fungsionaris DPP, untuk membangun komunikasi, ya. Termasuk misalnya soal juga kepemimpinan Ibu Puan sebagai Ketua DPR RI. Jadi itu dipandang tidak hanya sekedar sebagai Ketua DPP, tapi sebagai Ketua DPR RI juga. Tetapi bahwa misalnya soal Undang-Undang MD3, itu kan kebersamaan pilihan politik. Kita juga memandang Undang-Undang MD3 itu tidak sekedar pendekatan kekuasaan, sangat praktis pragmatis. Dan pada akhirnya kan pasti ada penolakan dari publik, karena itu merefleksikan aspirasi publik. Dan itu juga di kabupaten, kota, dan provinsi menyimbolkan bahwa aspirasi publik itu melalui partai politik. Siapa yang banyak kursi, maka itu yang menjadi pemimpin. Jangan melihat partai politiknya, jangan melihat orangnya, tapi melihat bahwa itu adalah merefleksikan aspirasi politik. Dan kita udah sepakat itu. Jadi kami yakin 2014 kejadian waktu direvisi Undang-Undang MD3 tidak terjadilah di 2024. Karena kita akan mundur itu kesepakatan bersama itu. Baik, berarti artinya kan kita masih tetap menunggu tanggal 22 April ya. Memang kalau politisi-politisi senior ini susah kita ya cari jawabannya. Mas Andika makasih, Bang Firman makasih, Bang Habib juga terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi seputar libur Lebaran sesaat lagi.